manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi. Sebelum itu, pengertian Nabi sendiri adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat untuk dirinya sendiri. Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau, Nabi Muhammad, merupakan suri teladan bagi umat manusia dan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam. Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Biodata kelahiran Nabi. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan sekarang diperingati sebagai Maulid Nabi. Bersamaan 20 April 571 Masehi, dikenali sebagai Tahun Gajah karena peristiwa tentara bergajah Abraha yang menyerang kota Ka'bah dan ingin merobohkan Ka'bah di Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hakim. Dan sesuai dengan adat yang ada, Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Nabi Muhammad lahir sebagai anak yatim. Ayahnya Abdullah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir, yaitu pada usia kandungan kurang lebih 2 bulan. Nabi Muhammad sudah yatim ketika lahir ke dunia. Beberapa tahun setelahnya, saat Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ibunya meninggal dunia sepulang dari kunjungan dari kota Madinah. Setelah ibu Nabi Muhammad meninggal, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu, kakeknya yang menyusul wafat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW yang berusia 8 tahun dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan meskipun hidup sebagai seorang fakir atau serba kekurangan. Abu Thalib mengajarkan Nabi Muhammad mengembala hewan ternak, dan ketika sudah cukup dewasa, beliau ikut berdagang bersama pamannya dengan mengambil barang dari seorang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama Nabi. Saat Nabi Muhammad lahir ke dunia, ada beberapa karunia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi wajah Nabi yang bersinar bersih, tumbuh suburnya daerah tempat tinggal Halimah, ibu yang menyusui Nabi Muhammad, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama ketika di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan menerima wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hari itu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan yang kini diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula perjuangan agama Islam di muka bumi. Beliau menjadi nabi terakhir yang diutus menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat. Dan dengan berbagai tantangan ia hadapi dengan tegar demi menyebarkan tauhid. Khadijah serta mendampingi beliau dan menjadi orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dakwah Rasulullah SAW. Setelah mendapat wahyu pertamanya, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah, istri beliau. Para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun, Allah menurunkan surat Al-Hijrah ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan
segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. 4. Perintah berzakat. Kewajiban berzakat pertama kali diberlakukan ketika Nabi Muhammad SAW telah berada di Madinah. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi wali di Yaman. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk kewajiban melakukan zakat. Beliau berkata, sampailah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya untuk umat Islam. 5. Kurban di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah SAW mengembalikan 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta. Sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillahi lakum fiha khair fadkurus mawahi 'alaiha shawaf faida wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani awal muftar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutkan nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah bergerak. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta demikianlah kamu tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 36 dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dari berkurban, cara menyembelih hewan kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban. 6. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini disebut tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dan dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang di mana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. 7. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun di pangkuan dirinya Aisyah. Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula.
Nabi merupakan orang yang diutus untuk meluruskan syariat Rasul sebelumnya. Rasul mendapat syariat dan wahyu. Nabi Muhammad merupakan suri teladan bagi umat manusia dalam perjuangannya menegakkan Islam. Dalam menegakkan Islam pun dilaluinya dengan berbagai tantangan sehingga beliau merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Meskipun beliau merupakan anak yatim piatu, Nabi Muhammad tetaplah tegar menghadapinya dan hidup dengan mandiri dikelilingi oleh orang yang disayangi, yang menyayanginya. Dalam perjuangannya berdakwah demi menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia di bumi agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan dan berjalan dengan arah yang lurus, yaitu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan disitulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Nabi Muhammad meninggal di usia 63 tahun di pangkuan istrinya Aisyah. Manfaat mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, sejarah Nabi Muhammad SAW menjadi mizan atau timbangan amal perbuatan manusia. Ketiga, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW membantu dalam memahami kitabullah. Yang keempat, mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW memperkuat cinta seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW merupakan pintu menuju peningkatan keimanan. Yang keenam, mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW memudahkan memahami Islam dengan baik dan benar. Yang ketujuh, mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW menggariskan manhaj metodologi dalam berdakwah di atas basirah atau ilmu. Manfaat mempelajari sejarah kehidupan Nabi dan Rasul. Yang pertama, mendapat keutamaan karena Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengokohkan akidah. Yang ketiga, menghilangkan kisah-kisah palsu. Yang keempat, mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah mereka. Yang kelima, mengetahui jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Yang keenam, mengetahui akhir orang yang zalim. Yang ketujuh, mengetahui adanya sebuah perubahan. Yang kedelapan, mengetahui kisah manusia pertama sampai akhir. Penutup. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya tidak lantas bahagia dan mudah. Beliau juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Rasulullah hidup dan menyebarkan agama Islam dengan penuh perjuangan. Semasa hidupnya, beliau adalah seorang yang taat dalam perilakunya menjadi suri teladan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.